Baik anak-anakku, hari ini kita masuk ke PB2 ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di PB2 diantaranya menggali informasi dari teks bacaan sehingga mampu mendeskripsikan organ pernafasan pada manusia. Kemudian menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Ya. Yang berikutnya membuat bagan siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Kemudian menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri lagu bertangga nada mayor. Ya. Yang berikutnya mampu bermain alat musik sederhana, anak-anakku. Itu tujuan pembelajarannya. Kita lanjutkan. Nah, ini sistem pernafasan pada manusia. Kita lihat teksnya dulu. Ya, ini ya. Sistem pernafasan pada manusia. Semua makhluk hidup ini bernafas ya, tidak terkecuali manusia ya. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Nah, organ-organ pernafasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus ya. Kita mulai dari hidung ya. Hidung ini anak-anak ya, udara masuk melalui lubang hidung kita ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga terdapat rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian yang berikutnya faring, yaitu persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Yang berikutnya laring ya, atau teka atau jakun, ada di belakangnya faring. Laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak ya. Yang berikutnya trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan bakteri yang ikut masuk. Kemudian bronkus merupakan percabangan dari trakea, terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian bronkiolus ya, merupakan percabangan dari bronkus. Nah, kemudian anak-anak yang berikutnya adalah alveolus. Ada di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah. Bentuknya seperti buah anggur ini alveolus anak-anak. Kamu bisa lihat, amati gambar itu. Gambar A itu hidung, B laring, dan seterusnya sampai pada G ya. Ya. Kemudian ini udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, gitu ya. Itu tentang pernafasan manusia. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, setelah tadi kita membaca ya. Nah, jadi ada beberapa organ pernafasan manusia ya. Yaitu hidung tadi, faring, laring ya, trakea atau batang tenggorokan, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus ya. Itu anak-anak. Nah, bagaimana proses bernafasnya manusia? Tadi juga sudah di dalam teks bacaan. Kita ulangi lagi, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang
tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang ketika kita menghembuskan nafas, anak-anak. Ya. Nah, dari teks bacaan tadi, kalian tentunya sudah punya gambaran ya tentang sistem pernafasan manusia. Nah, saatnya sekarang kalian berlatih membuat pertanyaan sekaligus jawabannya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Ya. Ini ada contoh yang pertama, apa saja organ pernafasan pada manusia? Maka jawabannya adalah organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, itu kalau kita menggunakan kata tanya apa, anak-anak. Nah, silahkan kamu cari yang lainnya. Ya. Yang berikutnya kita lihat ya. Ada tangga nada diatonis mayor ya, yang akan kita pelajari di PB2 ini. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Bagaimana kalau kita sedang bernyanyi? Ya. Ini secara singkat aja materinya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor itu diantaranya ya, sifatnya riang gembira, ya, bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Ya. Ini ada pertanyaan sedikit. Apa pengertian tangga nada mayor? Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Tadi sudah ya. Kemudian kalian pernah nggak mendengar lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh Haji Mutahar? Ya, 17 Agustus tahun 45. Itu ya awalnya ya. Silahkan nanti kalian bisa menyanyikan lagu ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Nah, menyanyikan lagunya bisa dikirim melalui video ya. Ya, mungkin itu materi singkat dari PB2 anak-anakku.